Paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang cukup melekat dengan konteks Sustainable Cities and Region. Hal ini direlevansikan dengan salah satu pilar SDGs, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan sebagai salah satu tujuan global pada tahun 2030. Laju urbanisasi yang cukup pesat juga tervalidasi oleh PBB yang memproyeksikan sekitar 65% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada 20 tahun ke depan. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Sustainable Cities and Region merupakan proses dinamis yang berlangsung terus-menerus untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi mendatang dengan mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, pilar lingkungan sebagai upaya mencapai kualitas dalam mengantisipasi masalah daya dukung lingkungan. Yang kedua, pilar ekonomi untuk menekan over-commercialized dalam meminimalkan dampak negatif pelestarian. Yang ketiga, pilar sosial budaya untuk menghindari tumpang tindih pengelolaan birokrasi sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pelestarian warisan sejarah dunia kini menjadi komponen utama untuk mewujudkan target kota berkelanjutan. Dengan konsep Urban Heritage Conservation, kota menjaga objek bersejarahnya agar tercipta pelestarian yang memberikan dampak manfaat sosial dan psikologis yang penting dalam memperkaya dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Urban Heritage Tourism belakangan ini banyak berkembang di kota-kota besar yang bermanfaat secara ekonomi. Amsterdam merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota negara Belanda, terletak di Provinsi Holland Utara dengan jumlah penduduk 1.166.000 jiwa dan luas wilayah 219,4 km persegi. Amsterdam berada sekitar 2 meter di atas permukaan laut, dilalui oleh salah satu sungai besar yaitu Sungai Amstel. Pada awalnya, Amsterdam merupakan kota sederhana dan sebagai kota nelayan abad ke-13 di dasar sungai hingga perannya saat ini menjadi pusat bisnis, pariwisata, dan budaya. Hingga kini, Amsterdam menjadi kota dengan reputasi sebagai pusat budaya dan perdagangan, selain itu juga berkembang menjadi kota yang modern. Di kota Amsterdam sendiri, masih terdapat banyak bangunan yang memiliki nilai sejarah. Bangunan tersebut dijaga dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan pariwisata. Objek sejarah dibagi menjadi objek bangunan dan non-bangunan dengan 3 tingkatan klasifikasi. Yang pertama, National Monument, yang kedua, Provincial Monument, dan yang ketiga, Monumen Municipal atau kewilayahan. Di kota Amsterdam juga terdapat kawasan konservasi, di mana Amsterdam memiliki 3 kawasan kota dan desa yang dilindungi secara nasional. Urban Heritage di kota-kota Belanda, termasuk Amsterdam, dikelola oleh Badan Warisan Budaya Belanda. Pemerintah Belanda memiliki sebuah kebijakan yang disebut The Heritage Act, yaitu sebuah langkah untuk menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu. Dalam konteks urban heritage, kebijakan ini bermanfaat untuk menyamakan definisi dan prosedur dalam pengelolaan cultural heritage. Terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan yang mendasar antara kebijakan yang ada di Amsterdam dan Indonesia terkait proses pelaksanaan kebijakan konservasi urban heritage. Sejatinya, proses pelaksanaan konservasi urban heritage ini telah ditetapkan dalam beberapa aturan hukum yang berlaku baik dari pusat maupun daerah. Berbagai peraturan tersebut pada perkembangannya telah membantu sektor pariwisata dan berdampak pada pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya kota secara maksimal. Amsterdam dapat menjadi best practice bagi negara-negara lain termasuk Indonesia. Kaitannya dalam konteks Urban Heritage Conservation, Amsterdam pernah merencanakan satu kawasan permukiman dengan tinggi bangunan 143 meter. Namun, kemudian hasil kesepakatan yang diturunkan menjadi hanya 125 meter dengan tujuan untuk tetap mempertahankan keutuhan integritas visual distrik kanal sehingga tidak terkesan tenggelam oleh tingginya gedung-gedung modern.
Adaptasi ini dapat dilakukan di Indonesia agar integritas situs bersejarah dapat dipertahankan dengan skema ruang yang mendukung sense of place dari kawasan heritage tanpa adanya pengaruh gedung-gedung pencakar langit yang dapat menggeser nilai kawasan strategis tersebut. Suatu hal yang sekiranya kota Semarang harus belajar lebih banyak dari konservasi heritage di kota Amsterdam adalah memanfaatkan teknologi pemetaan untuk memberikan transparansi data kepada masyarakat. Kota Amsterdam mempunyai pemanfaatan teknologi untuk pendataan site dan kawasan heritage yang sangat baik. Pemerintah kota Amsterdam memberikan akses publik mengenai penemuan dan penggalian arkeologi dan persebaran bangunan bersejarah. Persebaran objek bersejarah ditampilkan dalam peta online yang dapat dilihat dan diunduh secara real-time oleh siapa saja di website www.maps.amsterdam.nl. Data dan informasi tersebut sangat penting dalam proses pembangunan perkotaan mereka dan mempermudah penduduk dan institusi pendidikan mengetahui jumlah, kuantitas, dan kualitas objek bersejarah di kota mereka. Penggunaan teknologi pemetaan seperti ini dapat dikatakan mempermudah penduduk maupun instansi pemerintah untuk melihat dan memantau ribuan bangunan dan kawasan bersejarah yang ada di kota tersebut. Kedua kota tersebut juga melakukan promosi di sosial media guna menarik wisatawan datang ke kota mereka. Kedua kota tersebut mempunyai tagline pariwisata mereka masing-masing. Kota Amsterdam menggunakan tagline I am Amsterdam, sedangkan kota Semarang menggunakan tagline Explore Semarang. Pemerintah kota masing-masing melakukan promosi secara aktif di berbagai platform sosial media, contohnya di Instagram. Pihak kota Amsterdam terlihat lebih serius mempromosikan wisata mereka untuk audiens internasional. Terlihat pada postingan mereka menggunakan bahasa internasional berupa bahasa Inggris dibandingkan dengan konten promosi pariwisata kota Semarang yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Tak terasa, telah tibalah kita pada penghujung semester ini. Berbagai suka dan duka kami lalui. Mengenal dan memahami Belanda telah memberikan gambaran bagaimana perencanaan tata ruang serta konservasi urban heritage yang mereka lakukan dalam mewujudkan kota serta wilayah yang berkelanjutan. Berikut adalah momen-momen proses belajar kami dalam mengenal serta mempelajari Amsterdam dari jauh. Seperti dengan webinar bersama pembicara informatif yang dengan sukarela memberikan ilmu dan pengalaman mereka mengenai negara kincir angin. Serta berbagai momen-momen proses pengerjaan produk KKL yang membuat kami semakin ingin sekali untuk mengunjungi dan melihat secara langsung bagaimana praktek urban heritage conservation yang dilakukan oleh Belanda, beserta melihat aset-aset urban heritage yang masih terwarisi hingga sekarang. Demikian akhir dari video KKL yang dipersembahkan oleh kelompok B7. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa dan mengunjungi kota-kota hebat lainnya di seluruh penjuru dunia.